Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di pembelajaran kimia. Masih di bahasan yang sama, yaitu materi termokimia, sub pokok materi penentuan kalau reaksi berdasarkan energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia antara dua atom sehingga terbentuk radikal-radikal bebas. Ya, itu pengertian dari energi ikatan ya. Nah, ini ada beberapa eh, ikatan, harga energi ikatan dari beberapa ikatan. Ini contoh-contoh dari ikatan kovalen tunggal, sedangkan ini contoh-contoh dari ikatan rangkap. Kalau kita perhatikan, ikatan kovalen rangkap 2 ternyata energinya lebih besar dibandingkan ikatan tunggal. Ya, karena secara logika masuk akal ya. Jadi untuk memutuskan energi ikatan rangkap tentunya akan membutuhkan energi yang lebih besar. Begitu. Oke, kita lanjut. Energi ikatan rata-rata adalah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen tertentu. Jadi disebut energi ikatan rata-rata yaitu untuk yang dibutuhkan untuk memutuskan satu ikatan kovalen tertentu. Setiap ikatan membutuhkan energi yang berbeda agar dapat terputus. Oke. Reaksi yang berlangsung dalam 2 tahap, yaitu reaksi pemutusan ikatan reaktan dan pembentukan ikatan produk. Nah, dalam penentuan entalpi reaksinya itu menggunakan rumusan jumlah energi ikatan yang diputuskan dikurangi energi ikatan yang terbentuk. Atau untuk simpelnya bisa kita tulis juga delta H reaksi adalah jumlah energi ikatan yang sebelah kiri dikurangi jumlah energi ikatan yang sebelah kanan. Nah, kalau pertemuan yang lalu kita sudah membahas penentuan energi ikat dengan menggunakan data pembentukan standar. Nah, di sana digunakan rumusnya delta H-nya adalah delta H F produk dikurangi delta H F reaktan. Sedangkan kalau untuk energi ikatan itu adalah jumlah energi yang sebelah kiri dikurangi sebelah kanan. Nah, kalau untuk yang entalpi pembentukan yang sebelah kanan kurangi kiri. Nah, kalau ini yang kiri dikurangi kanan. Oke, nanti mengerti kalau sudah ada contoh ya. Kita lanjut. Oke, trik untuk memudahkan menghitung energi ikatan atau menentukan entalpi reaksinya ya. Yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu rumus strukturnya setiap zat. Jadi, misalnya CH4. Nah, kita buat dulu rumus strukturnya, yaitu terbentuk dari ikatan apa saja. Kemudian, jadi semua senyawanya ya, semua molekul atau senyawanya kita buat uraian ikatannya ya, rumus strukturnya. Kemudian dimasukkan di dalam rumus ikatan-ikatan sesuai dengan jumlahnya. Jadi nanti misalnya ada berapa ikatannya kita jumlahkan gitu ya. Oke, nanti kita lihat di rumusannya. Kemudian eliminasi ikatan-ikatan yang sama. Jadi kalau ada ikatan yang sama antara ruas kiri dan ruas kanan itu bisa kita eliminasi. Hal ini dilakukan untuk mempermudah perhitungan. Jadi hanya ikatan yang tersisa yang dimasukkan ke dalam rumus, gitu ya. Hanya ikatan yang tersisa yang dimasukkan ke dalam rumus. Setelah itu dimasukkan harga energi ikatan dari setiap ikatan dan jumlahkan. Oke, kalau cuma ngomong nanti nggak paham ya. Kita lanjut ke contohnya saja. Ini dia contoh soal. Hitunglah delta H reaksi. Ya, delta H reaksi dari CH4 ditambah 4Cl2 menjadi CCl4 ditambah 4HCl. Oke, diketahui energi ikatannya seperti ini. CH-nya 413, CCl-nya 242, ini ClCl ya, ini CCl dan ini HCl dan seterusnya. Nah, caranya, ini tadi ya. Jadi yang tadinya masih berbentuk rumus kimia, nah ini kita buat uraiannya menjadi rumus struktur. Jadi kita uraikan ikatan-ikatannya. Seperti ini ya. Jadi kalau CH4 jadi begini, Cl2 jadi begini, CCl4 jadi begini, dan HCl jadi begini. Nah, kalau seperti ini kan terlihat ya, Nak ya. Antara ruas kiri itu yang sebelum tanda panah,
dan ruas kanan, ya. Kalau kita perhatikan ternyata tidak ada ikatan yang sama, ya. Jadi kalau ini CH, di ruas ini tidak ada CH ya, adanya HCl. Kemudian kalau ini ClCl, nah kalau ini CCl, jadi tidak ada yang sama, jadi tidak ada yang bisa kita eliminasi. Nah kalau tidak ada, kita masukkan saja ke dalam rumusan ini. Oke, kita hitung CH4-nya, CH-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 CH. Ada 4 ikatan CH. Kita tulis di sini. 4 ikatan CH. Kemudian ClCl-nya ada kalikan 2 dengan angka di depan. Jadi ClCl-nya kalikan 2. Oke, kita lanjutkan. Maaf tadi Ibu dari menghapus. Ini tadi bukan 2 ClCl ya, tapi 4 ClCl. Oke, kita lihat soal awalnya. Soal awalnya itu ini, ya, soal awalnya bahwa ini 4 Cl2, jadi bukan 2 Cl2 ya, seperti itu. Oke, ini berubah jadi 4 ClCl. Nah, jadi kita tuliskan di sini 4 ClCl. Oke, kemudian dikurangi, ini dari rumus dikurangi. Ini kita hitung CCl-nya ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 ikatan CCl. Kemudian ada 4 ikatan HCl. Nah, setelah didapatkan rumusannya, baru kita masukkan nilainya. Tadi kan sudah diketahui ya nilainya seperti C dengan H itu nilainya tadi 413 ya, seperti itu. 413. C dengan Cl nilainya 242 dan seterusnya ya. Setelah dimasukkan, oke, kita tambahkan. Jangan lupa harus teliti dengan tanda plus min ya. Jadi kalau ini jadinya min 4 kali 328 itu 1312, kemudian min kali plus jadi min ya. Min 4 kali 431 itu 1724. Jadi nanti hasilnya minus 416 kilojoule. Seperti itu ya. Itu contoh yang pertama. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Hitunglah delta H reaksi dari H2, ini tadi H2C atau CH2 sama ya. Berikatan rangkap dengan CH2 ditambah H2O menghasilkan CH3 CH2OH atau etanol ini ya. CH3 CH2OH. Ini dituliskannya senyawanya sudah dibuat ikatan rumus struktur walaupun belum diuraikan ikatannya ya. Nah, ini diketahui energi ikatannya, harga energi ikatannya. Jadi CH sekian, C rangkap 2C sekian, H ikatan dengan O, ikatan tunggal sekian dan seterusnya. Oke, ini diminta berapakah delta H reaksinya. Kita cari menggunakan data energi ikatan. Ya, caranya seperti ini. Jadi kita buat dulu rumus strukturnya yang sudah lengkap dengan ikatannya. Jadi kita uraikan bagaimana ikatannya yang tadi. Jadi yang ini yang ini CH2 itu akan terurai menjadi seperti ini. H-nya satu taruh atas, satu taruh bawah. Boleh sih taruh kiri juga boleh. Yang penting H-nya ada 2. Ini H-nya ada 2. H2O tuh kalau diuraikan seperti ini. Jadi O-nya di tengah. H-nya yang di kanan kiri. Ya. Kemudian CH3 itu jadi satu ke atas, satu ke kiri, satu ke bawah. Kemudian CH2-nya satu ke atas, satu ke bawah. Kemudian O, kemudian H. Jadi cara menguraikannya seperti ini ya. Dari soal yang ini tadi, ya ini ya soal ini yang masih berbentuk senyawa meskipun sudah diperlihatkan ikatannya. Nah, ini yang sudah diuraikan ikatan per ikatannya. Jadi penerjemahannya seperti ini. Dipelajari pelan-pelan, nanti juga paham ya. Nah, sebelum kita masukkan ke dalam rumus, supaya rumus ini tidak terlalu panjang ya, dan kalian menghitungnya tidak terlalu banyak, ya seperti yang Ibu tuliskan tadi, triknya bahwa kalau ada yang sama, maka kita eliminasi saja. Misalnya ini. Ini C dengan H di ruas kiri di sebelum tanda panah, ternyata di sebelah tanda panah ada C dan H. Jadi ini bisa kita coret atau kita eliminasi. Misalnya C dengan H yang ini kita coret dengan C dengan H yang ini. C dengan H yang ini kita coret dengan C dengan H yang ini. C dengan H yang ini
yang sebelah kiri bawah, kita coret dengan yang sebelah kiri bawah. C dengan H yang sebelah kanan bawah, kita coret dengan C dengan H yang kanan bawah. Jadi C dengan H itu habis, tidak usah dihitung. Kemudian O dengan H, ternyata ada yang sama ini, O dengan H. Maka kita coret 1. Jadi yang tersisa tinggal 1 O dengan H. Yang di sini habis. Nah, sisanya baru kita tuliskan di rumus. Yang ini C dengan H-nya habis, yang bersisa tinggal C dengan C rangkap 2. Ibu ulangi. Yang lain habis karena tereliminasi, yang tersisa C dengan C rangkap 2. Tuliskan di sini. Kemudian ada H dan O. H dan O atau O dan H sama ya. Tuliskan di sini. Oke, kita tutup, kasih kurung siku atau kurung kurawal boleh. Biar tidak tertukar tanda plus minusnya. Kemudian dikurangi, buka kurung kurawal lagi. C dengan H ada 1, tersisa 1. C dengan H ini tersisa 1. Kemudian C dengan C yang ini ya nak, C dengan C yang ini, tuliskan 1. Kemudian C dengan O yang ini, C dengan O, tuliskan lagi di sini. Jadi harus teliti ya, kalian harus benar-benar teliti ikatan mana saja yang masih tersisa. Ya, ikatan mana saja yang masih tersisa. Seperti itu. Ya, jadi setelah dituliskan di sini. Jadi bisa juga kalian jumlahkan dulu semua. Misalnya gini. Ada 4C dan H, 1 2 3 4, sedangkan sebelah kiri ada 1 2 3 4 5 dikurangi 4, berarti tinggal 1 CH, boleh. Seperti itu ya. Jadi dijumlahkan dulu baru dikurangi juga boleh, atau mau langsung saja dieliminasi juga boleh ya. Yang penting harus teliti. Nah, yang tersisa kalian masukkan ke dalam rumus. Begitu ya. Kita masukkan harganya. C dengan C rangkap 2 614, O dengan H 463, dan seterusnya. Didapatkanlah hasil minus 42 kilojoule. Oke, paham ya? Jadi ulangi, kalian eliminasi saja ikatan yang sama apabila ada yang sama di ruas kiri dan ruas kanan. Seperti itu. Oke, itu contoh yang kedua. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Ya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Diketahui reaksi CH4 ditambah 2O2 menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, ini delta H-nya sudah diketahui, yaitu minus 908 kilojoule. Ingat, delta H-nya sudah diketahui minus 908 kilojoule. Nah, jika energi ikatan C dengan O-nya 799 kJ per mol, O rangkap 2-nya 495, dan O ikatan tunggal dengan H 463, yang ditanya hitunglah energi ikat C dan H. Jadi dibalik ya nak, kalau yang soal nomor 1 dan nomor 2 itu delta H ini yang dicari. Delta H yang ini yang dicari. Sekarang yang dicari salah satu ikatannya. Oke, jangan bingung, kita coba. Nah, ini caranya. Jadi langkah pertama buat dulu strukturnya. Struktur lengkap dengan ikatannya ya, rumus struktur dengan ikatannya. Jadi ini sudah terlihat. Nah, kita tuliskan saja. Ini C dengan H-nya ada 1, 2, 3, 4. Tuliskan di sini. 4C dengan H. Kemudian 2O dengan O rangkap 2. Oke, yang di ruas kiri sudah dituliskan semua. Kasih kurung siku agar tidak bercampur. Minus. Yang ini C dengan O-nya ada 2 ya nak. Ini ke sini 1, ke sebelah kanan 1. Berarti ada 2 C dan O. Ada 2 C dan O. Kemudian H2O ini diuraikan jadi HOH. Ini 1, 2. Ibu ulangi. 1, 2. Nah, ini sudah 2. Dikalikan dengan angka depan ini 2. Maka jadinya 4O dan H. Ya, jangan bingung. Ini 1, ini 2. Ya, jadi ini 1 tambah 1 berarti 2 ya. 2 ini dikalikan dengan angka 2 di depan. Makanya jadinya 4O dan H. Bu, kalau 4H dan O sama nggak? Sama. Ya. 4O dan H dan 4H dan O itu sama. Oke, ini juga di dalam kurung siku karena ada di ruas kanan. Ya. Oke, dimasukkanlah harga-harganya. Jadi nilai-nilainya dari energi ikatan dimasukkan. Delta H-nya dimasukkan di sini, min 908. Kemudian 4 kali X. Kenapa X? Karena CH-nya yang ditanya, nak. Ya. Kemudian ditambah 2 kali 495 itu O dan O-nya.
Kemudian 2 kali 799 itu CO tangan 2 atau rangkap 2. 4 kali 463 itu 4O ikatan dengan H. Ya. Setelah dikalikan, kemudian nanti kita pindahkan ruas ya. Ini ini 990-nya kita pindahkan ruas ke sebelah sini. Jadi minus, tadinya plus 990 jadinya min 900. Plus 990 dipindahkan ruas ke sebelah kiri jadinya minus 990 ya. Kemudian setelah itu 3550 juga dipindahkan ruas ke sebelah kiri jadi positif ya, supaya mudah angka yang besar saya taruh di depan. 3550 ya, ini tadinya di sini di ruas kanan tadinya minus, pindah ke ruas kiri jadinya positif. 990 tadinya di ruas kanan positif, pindah ke ruas kiri jadinya negatif. 980 tetap ya. Jadi setelah dikurangkan, nah ini jadi 4X sama dengan 1652. Jadi X adalah 1652 dibagi 4. Jadi didapatkanlah 413 kilojoule. Kalau ini penentuannya, cara menghitungnya matematika biasa ya nak ya. Pasti kalian juga sudah paham. Jadi ini energi ikatan CH adalah 413 kilojoule per mol. Seperti itu ya. Oke, itu tadi contoh yang ketiga, di mana yang ditanya adalah salah satu ikatannya dan delta H-nya sudah diketahui. Oke, sudah ada 1, 2, 3 contoh. Sekarang saatnya kalian berlatih ya. Ada 3 latihan soal. Ini yang pertama yang ditanya delta H-nya. Yang kedua juga yang ditanya delta H-nya. Nah, yang ketiga baru yang ditanya salah satu energi ikatannya, yaitu energi ikatan N dan H. Oke, silakan dicoba dengan cara yang sama seperti contoh 1, 2, dan 3. Lakukan dengan teliti agar hasilnya nanti benar ya. Jangan ragu-ragu, jika ada yang tidak paham, jika ada yang belum jelas, boleh berkonsultasi terlebih dahulu. Oke, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan yang kita pelajari bermanfaat. Ini adalah bab terakhir dari bab termokimia. Dan Ibu tunggu hasil latihan kalian. Oke, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.